Selamat sore semuanya adik-adik, apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap terjaga dalam lindungan kasih Tuhan. Baik adik-adik, puji dan syukur telah kita panjatkan kehadirat Tuhan karena hari ini Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Baik adik-adik semua, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Berdoa mulai. Bapa dalam surga, kami akan memulai ibadah kami. Tetapi sebelumnya kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, boleh berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita menyanyi lagu yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya dalam keadaan semangat untuk memulai ibadah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baik adik-adik sekalian, mari kita mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan untuk kasih kepada Tuhan. Untuk itu kakak ajak kita untuk menyanyi dalam Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.
sekalian, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa dalam surga, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi. Berkati orang yang membawa persembahan ini ya Tuhan. Tuhan jaga dan sertai kami semua. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak dengan sengaja. Dan Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekalian, untuk menjemput pelayan firman di sore hari ini yaitu Kakak Ingrid, mari kita menyanyi nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa, ayat 1 dan ayatnya yang kedua untuk memulai ibadah dan firman yang akan kita dengar. Selamat sore adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sore hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mengajak adik-adik semua kita lipat tangan, tunduk kepala, lalu kita berdoa untuk membaca serta merenungkan dan mendengarkan cerita di sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur ya Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini kami anak-anak kelas tanggung Jemaat GKI Marta Meta Timika, kami akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Hamba penuh dengan keterbatasan, tapi hamba minta Engkau mengurapi hamba dengan Roh-Mu, agar apa yang keluar dari bibir mulut hamba itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tinggal mendiami hati dan pikiran kami, agar kami dapat memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sore hari ini kita punya pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Dari Lembaga Alkitab memberikan judul pembacaan Pengharapan Iman dan Kasih. Pengharapan iman dan kasih. Tapi setelah kakak menceritakan cerita ini, adik-adik yang di rumah maupun yang mendengarkan atau menonton ibadah tulis di sore hari ini, kakak akan bercerita saja. Nanti adik-adik setelah ibadah ini, adik-adik boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini. Cerita kita di sore hari ini bertemahkan kebangkitan dan kelahiran kembali Yesus.
Adik-adik, kemarin kita baru habis merayakan apa? Kalau adik-adik tahu, kemarin kita baru habis merayakan Paskah. Habis itu kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus berarti Yesus rela mati menebus dosa-dosa adik-adik dan juga kakak. Di sore hari ini ceritanya sangat sederhana sekali. Ceritanya, tema cerita tadi itu kebangkitan dan kelahiran Yesus kembali. Tetapi inti dari cerita ini adalah kasih kita terhadap. Pertama, kakak mau tanya, apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan atau belum? Nah, kalau kakak sebagai kakak pengasuh, kakak sudah mengasihi Tuhan. Kakak mengasihi Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan berarti kita harus betul-betul mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Berarti kita harus melakukan berdoa, pergi ke gereja, beribadah, dengar-dengaran kepada orang tua, lakukan apa saja yang bisa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan berarti kita harus rajin beribadah, berdoa, dan melakukan kebenaran firman yang Tuhan tuliskan di dalam isi Alkitab. Nah, selain itu, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, apakah adik-adik dan kakak sudah mengasihi diri kita atau belum? Kalau kakak sudah mengasihi diri kakak, baru kakak mengasihi sesama teman. Contohnya, kalau kita mengasihi teman, ketika dia punya masalah, ketika dia punya kesusahan, terus dia bilang, aduh teman, satu lagi susah, saya tidak punya baju, besok saya mau pergi ibadah, temanku ada baju lebih kah, bisa kasih untuk saya pakai. Terus teman yang satu bilang begini, saya punya ada, kalau mau kita ke rumah, coba kok ukur, siapa tahu pas. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Bagaimana Tuhan rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa siapa? Dosa-dosa kita. Dan Tuhan sangat mengasihi kita walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita mengecewakan hati Tuhan. Dengan misalnya kita memaki teman, melawan orang tua, tidak taat ke orang tua, tidak setia dalam hal beribadah. Itu kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak mengikuti apa yang telah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Pesan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini yaitu Tuhan mau untuk kita lahir baru, hidup kita baru, hidup kita yang penuh dengan harapan hanya kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan yang pertama, kita harus menaruh harapan kita sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Yang kedua, iman kita, artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satu Allah yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan kita ke depannya. Yang ketiga, kasih. Kita mengasihi itu kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi teman kita yang lagi ada dalam kesulitan, karena Tuhan sendiri tidak mungkin memberikan kita sesuatu yang tidak bisa kita lalui, tetapi Tuhan pasti memberikan kita solusi, jalan keluar untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Oke, cerita kakak sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan juga kakak di sore hari ini.
Sebelum kita mengakhiri cerita kita di sore hari ini, kita menyanyi lagu yang berkata kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Cukup adik-adik yang di rumah maupun yang sedang menonton siaran ini, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami di sore hari ini ya Tuhan Yesus, di mana kami sudah boleh mendengarkan cerita yang begitu indah yang disampaikan oleh Kakak Ingrid. Tuhan memberkati hamba penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tetapi hamba yakin dan percaya Engkau yang akan menyempurnakannya bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik hamba yang mendengarkan serta menonton siaran ini ya Tuhan. Dalam mereka hikmat, roh kepintaran, roh takut akan Engkau. Biarlah mereka menjadi teladan yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, persembahan kami sudah boleh berikan. Biarlah Engkau tidak melihat dari besar kecil pemberian ini, tapi Engkau melihat hati-hati kami yang memberi dengan tulus ikhlas. Tuhan, adik-adik kami yang dalam bangku pendidikan, Tuhan memberkati, berikan mereka roh kepintaran, roh kabudi, hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka bisa terus menjadi anak yang baik serta berpendidikan di bangku pendidikan ya Tuhan. Bapa di sorga, doa ini belum sempurna, tetapi hamba yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakannya bagi kami di sore hari ini ya Tuhan. Sebelum hamba mengakhiri doa ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami yang beribadah saat ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik sekalian, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Ingrid, mari kita menyanyi, Kakak ajak kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik sekalian, baik, Kakak ajak kita untuk berdoa lagi untuk menutupi ibadah kita, ibadah tunas online kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu kami sudah bisa mengikuti ibadah tunas online kita di hari ini. Dan Bapa, terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh kakak pengasuh kita yaitu Kakak Ingrid. Tuhan berkati kakak dalam tugas dan pelayanannya dan tanggung jawabnya, baik pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami juga anak-anak-Mu, berkati adik-adik yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus berikan berkat, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Dan ya Tuhan, ibadah telah selesai. Kami mengakhiri semua ibadah ini dan kami tutup ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekalian, terima kasih sudah mengikuti ibadah tunas online kita di sore hari ini.
Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Bye bye, shalom.